Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Ya, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita berjumpa kembali di program Dialog Rohani Kristen. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, shalom, apa kabar? Saya mengharapkan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Nah, kita akan berbincang tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, di sebelah kanan saya ada Pendeta Dr. Cornelius Rahtomojati. Apa kabar, Pak? Puji Tuhan, baik Pak Pendeta Nathanael. Ya, luar biasa ya. Luar biasa ya. hari ini. Nah, beberapa hari lalu kita kan berbicara tentang kedatangan Tuhan. Yaitu yang pertama ada garis besarnya bahwa apakah benar Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan ada ayat yang pas ya mengatakan bahwa ada dua saksi yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu benar akan datang kembali yang kedua kali. Nah, tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah kita sampaikan di acara yang lalu. Lalu apa tujuan Tuhan Yesus datang kedua kalinya itu pun sudah kita bahas. Lalu yang keempat, sikap orang percaya dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus itu pun sudah kita bahas ya Pak Pendeta ya. Nah, sekarang begini Pak Pendeta, ada pertanyaan yang berikutnya dalam dialog ini ya tentang kebangkitan pertama saat rapture dan orang-orang percaya yang masih hidup yang menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, menurut Pak Pendeta, waktu kita mengalami rapture itu pengangkatan ya, kan orang mati dulu diangkat, lalu orang yang masih hidup yang kedua ya. Nah, ketika kita mengalami pengangkatan itu apa saja sih yang terjadi di angkasa gitu tentang pengangkatan orang percaya? Silakan Pak Pendeta. Jadi begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, yaitu tujuannya adalah mengangkat gerejanya, yaitu orang-orang percaya. Itu Alkitab katakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, pada saat tanda diberi, bunyi sangkakala berbunyi, maka Tuhan akan datang kedua kali menyongsong umatnya, gerejanya. Dan orang yang mati di dalam Kristus, orang percaya artinya. Iya, orang percaya. Orang yang mati di dalam Kristus itu akan dibangkitkan. Lalu diganti dengan tubuh kemuliaan. Jadi tubuh kemuliaan yang tidak bisa mati lagi tentunya ya. Tubuh kemuliaan seperti Yesus itu yang sulung, yang pernah dibangkitkan. Ya, itu tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Jadi kalau kita melihat tentang sejarah Tuhan Yesus waktu bangkit itu Pak Pendeta, artinya dia bisa menembus dinding ya tiba-tiba ya. Nah, itu apa? Itu yang termasuk tubuh kemuliaan ya. Tubuh kemuliaan. Jadi Tuhan Yesus itulah yang sulung yang telah dibangkitkan. Ya, nanti kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati duluan. Alkitab katakan pada saat tanda diberi, yaitu bunyi sangkakala berbunyi, panjang bunyinya, lalu orang yang mati di dalam Kristus itu akan mengalami kebangkitan. Ini kebangkitan pertama nih, akan mengalami kebangkitan dan diganti dengan tubuh kemuliaan. Lalu kita yang masih hidup pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali ya menjemput kita, kita yang masih hidup ini akan diganti juga dengan tubuh kemuliaan dalam sekejap. Lalu Tuhan mengangkat kita ke surga. Nah, di sana tadi ditanyakan oleh Bapak Pendeta Nathanael, apa yang terjadi di angkasa? Alkitab mencatat bahwa nanti setelah gereja Tuhan itu diangkat, yang terjadi di angkasa di surga adalah apa? Ada tahta pengadilan Kristus. Jadi orang-orang yang percaya kepada Kristus itu akan diadili. Tapi ingat, diadili bukan dihukum, tapi diadili untuk menerima upah selama orang percaya ini hidup dalam dunia ini. Jadi ada mahkota dibagikan di sana sesuai dengan pekerjaan yang pernah dia lakukan. Makanya Paulus katakan di dalam Filipi 1 ayat 21, hidup bagiku itu Kristus.
Kalau aku mati itu untung. Keuntungan. Kenapa untung? Ya. Karena nanti ya pada saat kita mati, kita hidup untuk Kristus, kita akan menerima apa yang menjadi bagian kita. Iya. Itu Pak. Ya. Jadi yang terjadi ketika orang mengalami pengangkatan rapture itu ada pengadilan tahta Kristus ya. Pengadilan Kristus. Berarti mereka itu bukan untuk dihakimi, tetapi mereka mendapatkan Diadili mahkota, untuk mendapatkan mahkota kehidupan itu ya. Untuk mendapatkan hadiah mahkota sesuai dengan apa yang dia kerjakan selama dia hidup. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Wahyu bahwa berbahagialah orang yang mati di dalam Kristus. Di dalam Tuhan, sungguh kata roh. Karena mereka sudah berhenti dari jerih lelah mereka. Dan segala perbuatan mereka mengikutinya. Jadi semua perbuatan orang yang mati di dalam Kristus itu diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi pada saat mati itu hitung-hitungan dengan Tuhan. Jadi di sanalah ada tata pengadilan Kristus, pembagian upah selama orang percaya hidup dalam dunia ini. Nah seperti itu. Lalu setelah tata pengadilan Kristus selesai, lalu ada pesta perkawinan anak domba. Di sana. Jadi ada peristiwa di surga nanti, yaitu ada tata pengadilan Kristus dan perjamuan kawin anak domba. Nah setelah itu berpesta semua, ya seperti itu. Dan pengantinnya yaitu Kristus, pengantin laki-laki tentunya ya. Kita pengantin perempuan. Dan di sana ada pujian penyembahan. Nah di situ. Lalu tentunya ya ada pertanyaan, orang-orang yang masih tertinggal itu nanti di mana? Ya kemarin kita sudah singgung. Akan masuk dalam aniaya besar, masa tribulasi, masa antikris. Nah seperti itu, yang dibagi menjadi 3,5 masa, 7 masa antikristus antikris. Lalu mungkin timbul pertanyaan, sebelum Yesus datang kedua kali, sebelum gereja diangkat, lalu orang yang mati sekarang di mana, mungkin seperti itu kan? Nah, timbul pertanyaan seperti itu. Ya ini pertanyaan yang klasik yang sudah sering ditanyakan oleh banyak orang. Jadi sebelum Yesus datang kedua kali, ini orang-orang yang sudah mati ini pada kemana? Alkitab juga menjelaskan di sana bahwa orang yang mati di dalam Tuhan, orang yang sudah meninggal sebelum Yesus datang kedua kali, mereka ditampung di suatu tempat. Jadi ini belum surga yang sesungguhnya. Tapi ditampung di suatu tempat yang namanya Firdaus atau pangkuan Abraham. Lalu orang yang mati di luar Tuhan, itu tempatnya ada di Hades atau alam maut. Di sana sudah ada siksaan nih. Sudah tempatnya sudah panas. Kalau kita mendengar cerita tentang Lazarus, Lazarus dan orang kaya ya bahkan juga ada banyak kesaksian orang-orang tertentu yang pernah dibawa Tuhan untuk melihat surga, bahkan melihat neraka. Gitu ya. Ini kesaksian sifatnya objektif, nggak bisa dijadikan juga doktrin gitu ya. Betul. Tapi ya kita juga mempercayai akan hal itu karena kita kan mempercayai Tuhan itu Tuhan yang hidup, dan Alkitab yang tertulis, firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab itu juga menerangkan tentang surga dan neraka. Jadi sekali orang yang mati di dalam Kristus, sekali lagi tempatnya itu di pangkuan Abraham atau di Firdaus. Ini tempat sementara penampungan orang mati sebelum nanti dijemput Tuhan untuk tinggal bersama Tuhan. Nah, di sana itu tempat transit ya, orang mati itu sudah suasananya menyenangkan, suasana surga. Nah, kita kalau melihat contoh di dalam Lukas 16 ayat 19 dan seterusnya. Di sana diceritakan tentang kisah Lazarus dan orang kaya. Orang kaya tiap hari berpesta, Lazarus miskin, makan saja susah. Penuh dengan borok, lalu dijilati anjing ini. Tetapi suatu kali orang kaya dan Lazarus itu sama-sama meninggal. Dan pada saat meninggal, Lazarus itu ada di Firdaus tadi, pangkuan Abraham. Lalu orang kaya di alam maut, di Hades. Di sana tempat penampungan orang mati juga. Tapi di sana sudah ada suasana yang mengerikan, panas.
Jadi Hades ini khusus untuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Atau orang yang meninggal belum bertobat. Ya, bisa Ya. kira-kira begitu. Meninggal belum bertobat, belum sempat bertobat, dia ditaruh di Hades, alam maut. alam maut, yaitu Hades itu tempat tadi. penampungan orang mati. Orang mati yang Ini tidak percaya. Tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ini tempatnya juga, maksudnya tempat penampungan orang mati, tempatnya juga sudah tidak enak, panas. Ya. Ya, sudah ada siksaan di sana. Makanya kalau kita membaca dalam Lukas 16 yang saya katakan tadi ya, Betul. ayat 19, kalau kita baca keseluruhan, di sana Ya. pada saat mereka berdua, yaitu Lazarus dan orang kaya itu mati, Ya. orang kaya itu ya sudah kepanasan di sana. Ya. Di alam maut dia sudah kepanasan, bahkan minta Lazarus untuk meneteskan ya air sedikit supaya ya dia tidak kepanasan. Ya. Tetapi ternyata nggak bisa. Ya, ternyata nggak bisa. Orang yang sudah mati itu sudah nggak bisa pindah lagi, dan sudah tidak bisa berhubungan dengan orang yang masih hidup, gitu ya. Ada jarak yang memisahkan antara tempatnya orang yang percaya kepada Tuhan di Firdaus itu, di pangkuan Abraham, atau di alam maut. Ya. Sehingga orang yang kaya yang menderita di alam maut ini, ya, dia bertanya, ya, bisakah Lazarus ya memberikan air padaku ya, maka setetes gitu ya, supaya untuk menyegarkan. Tapi nggak bisa. Di antara kamu sudah ada pemisah. Betul. Jadi seperti itu, dan akhirnya orang kaya katakan bahwa di dunia masih ada saudaraku. Iya. Kan begitu ya. Iya. Nah, supaya mereka juga tidak seperti aku di sini, kan seperti itu ya, secara garis besarnya. Jadi antara Firdaus dan alam maut itu sudah ada pemisah. Ya. Untuk itu ya perlu kita dalam menjalani hidup dalam dunia ini ya jangan menjalani hidup dengan sembrono. Ya. Supaya kita nanti ya alamatnya jelas, kan gitu Bapak ya. ya. Dan jangan hangat-hangat kuku. Kalau mau suam kuku, ya nanti dimuntahkan, karena kalau mau dingin sekalian, panas sekalian. Seperti itu. Supaya tahu nanti keberadaannya di mana gitu ya. Iya. Jadi Tuhan itu bisa datang ya kapan saja, di mana saja. Karena kemarin sudah kita singgung bahwa waktunya itu tidak bisa kita duga. Dia datang ya tiba-tiba. Kan begitu ya. Betul. Dia datang tiba-tiba. Untuk itu kita orang yang percaya kepada Tuhan itu harus berjaga-jaga. Karena apa? Tatkala kita lengah, tatkala kita tidak hidup dalam Tuhan, bahkan kita tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan datang kedua kali, maka ya kita akan di tempat yang mengerikan, di alam maut. Betul. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita hidup seturut kehendak Tuhan, maka tempat kita itu ada di Firdaus. Sebelum nanti Tuhan menjemput kita. Jadi sekali lagi bahwa Tuhan itu datang bisa secara universal. Itu Tuhan datang untuk semua orang percaya yang menyebut gerejanya, secara menyeluruh ya, secara umum itu rapture. Tapi Tuhan bisa datang tiba-tiba secara khusus. Khusus secara pribadi lah ya. Secara khusus, pribadi. Ya, kita nggak tahu tiba-tiba habis siaran langsung seperti ini Tuhan menjemput Pak Nathanael. Ya. Bisa saja kan? Atau menjemput Pak Pendeta Cornelius. Bisa jadi. gitu. Atau menjemput yang menyaksikan live streaming ini. Bisa juga. Karena begini Pak Pendeta, kita kan begini ya. Ini Tuhan datang secara khusus. Iya. Jadi ngomong-ngomong kita bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus ini. Tadi kita ada pemisah antara Firdaus dan Hades ya, alam maut. Nah, kita ini kan sebenarnya begini Pak Pendeta, hidup ini kan kesempatan ya. Ini kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang masih membandel saja, tidak mau hidup dalam pertobatan, tidak mau percaya dengan Tuhan ya. Dia tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Dia sebenarnya sudah tahu itu kebenaran. Ini kan kebanyakan orang begitu ya Pak Pendeta, sudah tahu kebenaran, sudah tahu Yesus itu juru selamat, tapi dia tidak mengeraskan hati, dia tidak taat, dan dia terus hidup dalam dosa, hidup dalam kedagingan. Nah, ini nasib orang seperti ini ketika rapture ini kira-kira diangkat apa enggak? Ya, pasti nggak diangkat toh. Ya, nah, mereka akan mengalami. Singgung pasti ya orang-orang seperti ini nggak akan mengalami yang namanya pengangkatan. Nggak akan mungkin mengalami. Nah, mereka berarti yang ditinggal ini nih nanti ya, itu penderitaannya seperti apa aja sih coba Pendeta? Yang tertinggal dia kan mengalami 7 masa antikris itu ya, masa antikris, aniaya besar itu. Tribulasi ya, masa kesusahan besar itu. Jadi orang-orang yang tidak terangkat ya dia akan masuk ke masa antikris.
Dan masa antikris itu, masa kesusahan besar, aniaya besar itu, penderitaannya itu tidak bisa kita bayangkan. Yang mungkin ada orang yang mungkin disiksa dengan diadu dengan binatang, itu kan sudah ada ya. Betul. Lalu diseret hidup-hidup keliling kota dengan binatang, bahkan di strom, bahkan potong jarinya. Nah, itu sudah ada. Tapi Alkitab katakan ini siksaan yang belum pernah ada sebelumnya. Ya. Artinya orang-orang yang tertinggal yang tidak terangkat, dia akan masuk ke zaman antikris. Kalau mereka ikut aturan main antikris, ya kan? Ya. Mereka ya aman. Tetapi kalau orang-orang yang tidak sungguh-sungguh ini, yang tadi katakan Pak Nathanael, yang tidak sungguh-sungguh ini tertinggal, ya. Tapi sebenarnya dia sudah tahu Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bahkan dia hidup semuanya sendiri, tertinggal. Dia masuk zaman antikris, dia harus mempertahankan imannya. Tapi Alkitab katakan mereka akan mengalami aniaya yang besar. Dan siksaan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kan begitu ya? Berarti menderita banget nih yang menderita tertinggal. Banget. Makanya Alkitab juga katakan nanti akan banyak kesaksian mereka yang dipenggal-penggal ya tubuhnya ya karena iman kepada Kristus. Jadi orang-orang yang tertinggal pada saat mereka mengalami aniaya tapi mereka tetap mempertahankan imannya kepada Kristus, ya, mereka ya akan lolos juga, dan sekalipun mereka mati nanti akan dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Dan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun bersama dengan Tuhan. Tetapi ingat, ini penderitaan yang sangat berat sekali. Kalau bisa kita nggak usah mengalami masa ini. Betul sekali. Kalau bisa kita mempersiapkan diri dari sekarang, ya kita terangkat kan dengan begitu ya, dengan tubuh kemuliaan, tubuh kemuliaan. Tapi kita harus setia ini, jangan kita bermain-main terus dengan dosa, bergumul dengan dosa ya Pak Pendeta ya. Kalau seandainya kita terus jatuh bangun dalam dosa ya pasti tertinggal, nggak mungkin terangkat. Nah Pak Pendeta, ini pertanyaan berikutnya. Kan mengalami kesusahan besar itu yang Pak Pendeta tadi katakan ya, kesengsaraan yang belum pernah terjadi. Berarti sengsara sekali ini orang yang masuk dalam masa 7 tahun antikris itu ya. Nah, itu kan ada kitab Wahyu mengatakan bahwa mereka nanti akan dipasang tanda atau nomor 666. Ya, bilangan angka. Ya, bilangan angka 666. Bilangan binatang itu. Jadi kalau dikatakan ke dalam kitab Wahyu bahwa ketika orang itu dipasang chip, berarti mereka sudah milik iblis. Artinya mereka sudah milik iblis ya, antikris, dan sudah jelas itu di neraka nanti ya. Nah, memang mereka dapat fasilitas ya. Mereka bisa menjual, membeli. Maksudnya mereka ya tidak ada dalam masa aniaya. Mereka masuk di masa aniaya tapi mereka aman. Karena antikris berikan kebebasan juga untuk mereka yang sudah hidup, untuk yang mereka sudah pasang itu ya, tanda 666 itu. Tapi bagi mereka yang tidak mau dikasih tanda, ya mereka akan mengalami aniaya. Tapi ingat bahwa masa antikris itu tidak lama. Tidak lama ya. Kan 3,5 masa. Betul. 3,5 masa, 3 tahun setengah itu masa antikris semua. Ya, dalam kontrol antikris, semua dalam kendali antikris. Lalu 3,5 masa lagi itu cawan murka Allah ditumpahkan. Ya, cawan murka Allah ditumpahkan sebelum Yesus kembali turun dalam dunia, ya, menginjakkan kaki di Bukit Zaitun untuk mengadakan peperangan. Itu di Israel ya. Antikris. Israel ya, Bukit Zaitun ya. Terhadap antikris itu ada cawan muka Allah ditumpahkan. Ada bisul, gempa dan sebagainya gitu ya. Lalu antikris nanti akan dikalahkan oleh Yesus dan seluruh pengikutnya. Yang di sana akan terjadi peperangan di lembah Armageddon, lembah Magidu. Sebelum memasuki kerajaan 1000 tahun. Seperti itu. Jadi kita dialog begini, saya ngeri juga nih ya, kalau membayangkan orang-orang nanti yang tidak setia sama Tuhan di masa hidupnya ya, sampai saat ini ya. Artinya bahwa orang-orang yang hidupnya terus jatuh dalam dosa, dalam perzinahan dan lain sebagainya. Nah, mereka tidak mau bertobat ya, nanti itu akan mengalami aniaya besar. Nah, Pak Pendeta, ini kita kan punya statement ya, hidup itu adalah kesempatan. Nah, dalam dialog ini, nah
Jadi mungkin permisa juga ini yang menyaksikan live streaming ini juga, perhatikan bahwa hidup kita itu kesempatan yang Tuhan berikan untuk hidup untuk kita di dalam Tuhan. Betul. Sungguh-sungguh. Betul. Jadi jangan bermain-main dengan dosa. Ya. Ya, untuk hidup taat dengan firman Tuhan ya, Pak Pendeta ya. Nah, Pak Pendeta, ini kita bicara lagi tentang tadi bicara tentang apa? 7 tahun masa antikris. Nah, tadi dikatakan tentang perang Harmagedon ya, perang Harmagedon. Lalu ada juga tentang kerajaan 1000 tahun. Damai. 1000 tahun damai. Ya. Nah, kerajaan 1000 tahun damai ini seperti apa sih, Pak Pendeta? Silahkan. Ya. Jadi ini secara garis besarnya saja ya. Ya. Ya, secara garis besarnya. Jadi setelah masa antikris selesai, Ya. lalu Kristus bersama dengan pengikutnya, yaitu orang-orang percaya yang sudah mengadakan perjamuan kawin untuk pesta, turun, Ya. ya, menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Lalu di sana ada peperangan yang disebut Perang Harmagedon. Harmagedon. Lembah Magido ya. Ya. Perang Harmagedon. Lalu iblis ini dikalahkan. Ya. Lalu mereka dilempar Ya. ke neraka. Ya. Iblis bersama pengikut-pengikutnya tentunya Iya, yang iya. sudah diberi tanda itu juga. Iya. Itu akan dilempar ke neraka, dirantai selama 1000 tahun. Ya. Lalu setelah itu ada 1000 tahun damai di bumi. Inilah Iya. kerajaan 1000 tahun. Rajanya adalah Tuhan sendiri, yaitu Tuhan Iya. Yesus yang memerintah. Kan Iya. gitu ya. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan memerintah bersama dengan Tuhan. Jadi orang Dalam yang kerajaan 1000 tahun Jadi orang yang percaya juga ikut memerintah Ikut itu ya, memerintah. bersama Tuhan. Bersama Kalau dengan memerintah rajanya Kristus, tentunya ya ada pemerintahan. Iya, Pemerintahan kerajaan 1000 tahun. iya, Lalu ya mungkin ada namanya ada ya gubernurnya, bupatinya, ya camatnya, Betul, lurahnya, betul. RT-nya, sesuai dengan apa yang didapat selama dia di dunia ini, ya. Yang tadi saya katakan ya, setelah diadili dapat mahkota, lalu memerintah bersama Kristus, iya, dan pada saat orang percaya ya melakukan kehendak Tuhan, menunaikan tugasnya, mendapat mahkota. iya, Kan ada 5 mahkota ya yang akan dibagi nanti. iya, Ya, nanti bisa dipelajari ya. Ada 5 mahkota, mahkota kehidupan, mahkota kesetiaan, mahkota abadi, kan gitu ya. Iya. Ada 5 mahkota. Dan orang-orang inilah sesuai dengan mahkota yang dia terima selama dia hidup, dan itu menentukan nanti akan memerintah bersama Kristus, dan jabatan yang akan didapat iya, ya sesuai dengan posisi yang Tuhan berikan. Seperti itu. Jadi kerajaan 1000 tahun damai itu juga diceritakan di dalam kitab Yesaya. iya, Jadi di sana diceritakan bahwa binatang buas ya itu tidak tidak buas lagi. Mereka akan bermain dengan anak-anak. Ya, anak-anak akan bermain dengan ular tedung gitu ya. Damai. 1000 tahun damai. Ya, damai. seperti itu. Jadi tidak ada permusuhan antara manusia dengan binatang lagi ya. Tidak ada. Jadi Ya. 1000 tahun damai. Kristus sebagai raja, dan orang percaya memerintah bersama dengan Kristus. Ya. Seperti itu. Jadi pemerintahan 1000 tahun ini, Pak Pendeta, banyak orang yang menafsirkan bahwa Pak, pemerintahan 1000 tahun itu bukan di dunia ini yang saat ini kita injak, tapi pemerintahan Ya, mungkin ini di kan banyak lain. pandangan ya. Iya, banyak pandangan Ya, begitu ya. pandangan-pandangan seperti itu. Ya, Tetapi jadi menurut Pak Pendeta sendiri itu pemerintahan di dalam dunia ini atau di dunia lain itu, karena banyak orang yang belum tahu atau menafsirkan yang berbeda. Silakan ditegaskan. kerajaan 1000 tahun itu di dunia ini, Pak. Di dunia ini ya. Di dunia ini. Di dunia Nanti ya sebelum dunia ini kan dihancurkan setelah kerajaan 1000 tahun ya. Iya. Setelah kerajaan 1000 tahun damai itu terjadi, lalu nanti ada tahta putih. Iya. Nah, itu orang diadili itu. Betul. Semua orang diadili. Iya. Itu. Setelah itu nanti ya ada Gog Magog itu ya, iblis dilepas untuk sesaat untuk menyesatkan bangsa-bangsa. Dan setelah itu Di akhir pemerintahan 1000 tahun Ya, dilepaskan ya, mereka ya. ya, itu. Jadi selama 1000 tahun itu iblis dan raja iblis Lucifer itu diikat. Diikat, Selama lalu 1000 tahun. di akhir 1000 tahun itu dilepas untuk sesaat untuk menyesatkan bangsa-bangsa. Oh iya. Nah, setelah itu nanti semua orang akan menghadap itu ya, tahta putih itu ya. Ya. Orang diadili. Itu untuk nanti ya diputuskan masuk ke langit baru dan bumi baru. Karena setelah kerajaan 1000 tahun
nanti bumi ini akan dihancurkan. Ya. Lalu Yerusalem baru turun dari surga. Ya. Dan ini langit dan bumi baru nih. Ya. Dan orang percaya akan masuk di sana. Ya. Itu kan. Dan tinggal bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Ya. Nah, Kekalan. iya, baik Pak Pendeta. Jadi kita tadi teringat bahwa ada orang yang mati di dalam Tuhan dalam masa rapture, Ya. di pengangkatan. Jadi orang yang mati dalam Tuhan dahulu akan terlebih dahulu dibangkitkan, lalu orang yang masih hidup dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan ya, seperti tadi. Lalu orang yang mati di luar Tuhan, yang tidak percaya sama Tuhan tadi kan di alam Hades ya, di alam maut. Alam Hades itu alam maut. Sudah ada siksaan. Nah, jadi tidak enak di sana. jadi waktu kebangkitan orang mati pertama itu berarti orang yang di alam maut belum dibangkitkan. Belum. Ya, berarti mereka dibangkitkan di waktu pengadilan tahta putih. Ya. Itu ya. Waktu Jadi mereka yang tidak khusus ini orang yang tidak percaya ya. Kebangkitan orang yang tidak percaya lalu dia dibangkitkan di Setelah kerajaan 1000 tahun. Setelah kerajaan 1000 tahun. Akan dibangkitkan. Diadili semua itu ya? Ya, untuk diadili. Nah, menurut perbuatannya masing-masing selama di dunia. Ya mungkin ada pertanyaan kenapa perlu diadili lagi? Ya. Kan sudah jelas-jelas tidak percaya Yesus segala macam. Ya. Ya itu untuk ini untuk membuktikan bahwa Tuhan itu Tuhan yang adil. Gitu loh. Ya. Mana orang yang percaya Tuhan dan hidup dalam kebenaran, mana yang tidak. Ya. Itu untuk membedakan seperti itu. Sebelum nanti mendapat kehidupan kekal atau penghukuman kekal. Jadi ya selama menanti itu dia sudah ada di tadi alam maut tadi, sudah ada siksaan di sana. Sudah ada siksaan. Sudah ada di sana, sudah panas. Yang tadi cerita tentang orang kaya dan Lazarus kan? Iya. Sudah ada di sana. Dan nanti akan mengalami kebangkitan. Kebangkitan untuk dihakimi dalam pengadilan tahta putih itu. Jadi nanti waktu dihakimi kan ada langit baru, Yerusalem baru, dan ada juga neraka. Ya, dan disitulah nanti orang yang mati yang di luar Tuhan yang dibangkitkan itu akan ditentukan, ya, bahwa di surga atau di neraka. Begitu ya, Pak. Jadi surga abadi, neraka abadi. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang neraka abadi, berarti selama-lamanya dong orang yang masuk ke sana dihukum. Jadi kita bisa membayangkan kalau kita membaca ini kan saya melihatnya secara garis besar ya. Saya nggak secara detail gitu ya. Tapi ya nanti saudara bisa lihat sendiri di Alkitab ya, bahwa di sana itu terdapat kertak dan ratap gigi. Gitu loh. Jadi karena apa? Di neraka itu Alkitab katakan apinya tidak pernah padam. Ulatnya tidak pernah mati. Oh, sehingga orang kekal juga ya ulatnya. ratap. Iya, ada kertak gigi gitu. Dan itu selamanya. Dan itu selamanya Alkitab katakan. Betapa mengerikan. Untuk itu selama Tuhan memberi kesempatan bagi kita sekarang ini. Ya. Yang pertama kita harus membuka hati untuk Tuhan. Betul. Harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Betul. Karena yang bisa menyelamatkan kita itu bukan agama. Yang bisa menyelamatkan kita bukan ya apa yang kita yakini menurut kita itu benar. Tapi yang bisa menyelamatkan kita itu hanya Tuhan. Tuhan Yesus ya. Karena Alkitab katakan begini di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia. Sehingga manusia itu memperoleh keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus. Betul. Dan Tuhan Yesus juga katakan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa di surga ya, kalau tidak melalui aku. Jadi jalannya hanya melalui Yesus. Supaya kita ya nanti kelak, karena umur manusia itu ada batasnya. Betul. Nggak mungkin bisa hidup selamanya. Ini sebentar Pak Pendeta, saya potong sebentar. Ini yang menyaksikan live streaming ini nanti, yang menonton program ini, kita harus sadar betul bahwa hidup kita itu hanya sementara dan ada waktu-waktu tertentu untuk nanti akan berakhir dalam kehidupan. Nasib kita ada di surga atau di neraka. Ya, kalau kita mau memilih surga, ya buka hati untuk Tuhan. Betul. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Betul sekali. Karena yang menjamin surga itu hanya Tuhan. Tuhan Yesus. Kan begitu ya? Dia katakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Dan Alkitab katakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia sehingga manusia memperoleh keselamatan hanya melalui nama Yesus. Jalannya hanya melalui nama Yesus. Kenapa melalui nama Yesus? Karena Yesus itu datang dari surga. Ya. Sehingga yang bisa membawa ke surga ya orang yang dari surga. Betul sekali. Yaitu Tuhan Yesus. Iya. Agama boleh banyak. Iya. Nabi boleh banyak. Iya. Guru boleh banyak. Tapi Juru yang selamat bisa menyelamatkan itu hanya satu. Iya, juru selamat Yaitu hanya satu ya. Yesus Kristus Tuhan. Betul Sekali sekali. lagi, selama kita masih ada dalam dunia ini, selama kita diberi kesempatan, Iya. ya sebelum nafas kita berhenti, ya mari buka hati untuk Tuhan. Betul sekali. Dan di dalam Wahyu 3 ayat 20, Tuhan katakan, aku berdiri di muka pintu Iya. dan mengetok. Jadi mengetok pintu hati semua orang. Betul. Apabila orang membuka hati untuk Yesus masuk dalam kehidupannya, maka Yesus akan masuk dan makan sehidangan. Iya. Kan begitu ya? Betul. Artinya kita akan menjadi milik Tuhan. Iya. Kan begitu. Jadi kenapa banyak orang tidak mau percaya Yesus? Karena mereka, ya Alkitab katakan mereka itu ditutupi oleh ilah-ilah zaman sekarang. Iya. Bahkan oleh roh-roh agamawi. Iya. Ya agama yang menurut mereka itu yang bisa menyelamatkan. Tetapi ya kita diselamatkan bukan karena itu, karena iman percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Jadi Betul dalam sekali. Efesus 2 ayat 8 dan 9 katakan begini, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman. Itu bukan hasil usaha, itu pemberian Allah. Iya. Jadi anugerah. Nah, ini Pak Pendeta. Jadi orang yang mendapatkan anugerah itu keselamatan itu yang pertama harus percaya kepada Percaya Tuhan kepada Yesus, Tuhan Yesus. bahwa Yesus itu adalah Ya. Mesias, ya. Percaya. Yang kedua dia harus mengaku, bukan hanya percaya saja dalam mulut tapi dalam hatinya. hati. Yang ketiga dia harus melakukan keselamatan, itu artinya mengerjakan keselamatan, itu artinya setia kepada firman-Nya, ya. Lakukan, jangan melanggar firman Tuhan sampai pada akhirnya. Maka kita akan mendapatkan yaitu keselamatan dan langit, kita akan Kehidupan masuk kekal nanti. ke dalam hidup yang kekal nanti dalam Di surga tahta bersama kemuliaan dengan Tuhan. Iya. Nah, jadi Pak Pendeta, nah untuk apa namanya tentang kedatangan Tuhan Yesus ini sangat jelas ya tadi disampaikan, dan saya juga mengharapkan bahwa yang menyaksikan live streaming ini juga memahami tentang bagaimana nanti Tuhan Yesus akan datang. Nah itu. Jadi Pak Pendeta, ini ada lagi tambahan bahwa untuk kehidupannya dalam saat ini kita aplikasikan, ya kemarin sudah disinggung ya, bahwa tentang kehidupan saat ini. Nah ini kan masih banyak ya orang-orang yang Kristen, ya KTP-nya Kristen, tetapi perbuatannya masih tanda kutip begitu Pak Pendeta. Nah pesan-pesan Pak Pendeta bagaimana nih dengan orang-orang yang belum masuk dalam pertobatan, masih suka berkedumel dalam dosa, dan akhirnya nanti pada akhirnya mereka akan tertinggal gitu ya. Pesan-pesan dari Pak Pendeta silahkan Pak. Ya, mulai sekarang ya saya mengingatkan bagi kita jangan jalani hidup dengan sembrono. Ya, kita bertobat dan mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya. Karena sekali lagi bahwa hidup itu sementara. Ya. Makanya Petrus ngomong begini dalam 1 Petrus 1 ayat 17. Ya. Ya, ini bagi kita semua ya yang Ya. mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Ya. Ngomong begini, kalau kamu menyebutnya yaitu Dia yang Ya. tanpa memandang muka, kalau kamu menyebutnya Bapa yaitu Dia yang tanpa Ya. memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya. Artinya kita yang menghormati Tuhan, hidup di dalam Tuhan, ya, mau sungguh-sungguh untuk Tuhan. Ya. Lalu ayat lagi untuk mengingatkan kita semua dalam Pengkhotbah 12 ayat 13. Ya. Akhir kata, semua yang didengar orang, takutlah akan Tuhan. Tuhan. Dan turutilah setiap perintahnya. Ya. Karena semua orang akan dibawa menghadap tahta pengadilan Ya. Tuhan. Itu. Betul. Jadi, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, ya kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen tapi masih sembrono menjalani hidup, ya kita harus sadar bahwa hidup itu singkat, hidup itu sementara,
kita mulai ambil komitmen. Kita mau datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Amin. Dan Alkitab katakan bahwa Allah itu setia dan adil ya. Iya. Kalau betul. kita mengaku dosa kita, Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan dari segala kejahatan. Iya. Sejahat apapun kita, tatkala kita mau datang kepada Tuhan, mengaku kesalahan kita, Tuhan terima kita apa adanya. Dan Tuhan sambut kita, ya. Tuhan masih mengedangkan tangannya, menunggu kita. Untuk itu datanglah kepada Tuhan. Jangan menunda-nunda. Kalau menunda-nunda takutnya nanti dia datangkan seperti pencuri Iya, kedatangannya. tiba-tiba nanti nggak ada kesempatan. Nggak ada lagi. kesempatan untuk bertobat ya. Dari sekarang lah. Jadi Tuhan itu panjang sabar. Iya, betul Ya kan? sekali. Panjang sabar. Dia sabar, tapi Ya. panjang ya. Kalau panjang berarti ada ujungnya. Ada waktunya nanti. Memang panjang sekali. Iya. Ya kan? Tapi Tuhan juga Tuhan yang adil. Betul. Kalau orang jahat tidak dihukum Tuhan, ya, kalau orang yang jahat tidak menerima konsekuensi dari perbuatannya jahat, artinya Tuhan nggak adil. Iya. Tetapi Tuhan itu panjang sabar, penuh kasih. Iya. Sekalipun banyak orang mungkin ya merasa perbuatannya jahat, tapi kalau orang ini mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan tetap sambut. Walaupun dosanya merah seperti Alkitab buah katakan merah seperti kirmisi ya. akan dijadikan putih seperti salju. Betul sekali. Merah seperti kain kesumba akan dijadikan putih seperti bulu domba. Iya. Jadi Intinya gini, Pak. ya, Intinya dalam menjalani hidup sekarang yang Tuhan masih kasih kita kesempatan, hiduplah benar, hiduplah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Iya, amin. Apalagi masa pandemi seperti ini, betul. ya kan? Kita nggak tahu. Iya. Tuhan saja bisa izinkan, bisa saja Tuhan izinkan kan? Iya, betul. Itu menimpa setiap kita. Tapi kita orang percaya nggak perlu takut. Caranya bagaimana mati itu nggak masalah. Iya. Yang penting kalau kita sudah percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan hidup sesuai dengan perintah Tuhan, kapanpun Tuhan panggil kita, kapanpun Tuhan datang, kita siap sedia. Ya, amin. Puji Tuhan. Itu, Pak. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang menyaksikan live streaming ini adalah kita dialog tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di mana tadi pesan-pesan yang saya tangkap oleh Pak Pendeta Cornelius Rahtomo Jati bahwa kita harus mempersiapkan diri sejak sekarang ini. Jadi, Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi gunakanlah hidup ini untuk memuji Tuhan, untuk setia kepada Tuhan, menjaga kekudusan hidup benar menurut Tuhan. Nah, ini yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Jadi kita jangan membuang waktu. Ya, nanti kalau kita membuang waktu, kita hidup mengikuti hawa nafsu, kenajisan, kedagingan kita, ya, maka ketika Tuhan nanti datang, di sana akan ada penyesalan yang sia-sia. Mereka akan ditinggal, mereka akan mengalami 7 tahun masa antikris, kesengsaraan besar. Nah, maka dari itu masih ada kesempatan kita untuk bertobat. Jangan membuang waktu. Ya, kira-kira begitu ya Pak Pendeta ya. Dan yang paling tragis akan mengalami kematian kekal selamanya. Oh, ini paling ngeri. Siksaan kekal maksudnya. Paling ngeri ya. Selama-lamanya di sana. Ini yang paling mengerikan. Iya. Jadi bisa saya tambah sedikit lagi, Pak? Silakan, Pak. Pendeta, jadi begini, kita bicara tadi tentang langit baru dan bumi baru, yaitu Yerusalem baru. Ya, ini bicara tentang sorga. Nah, banyak orang menafsirkan bahwa nanti di sana itu ada metabolisme atau tidak itu, Pak Pendeta. Nah, ini banyak yang bertanya juga. Ya, begitu. Ya, silahkan Pak Pendeta. Jadi manusia kan sudah memakai tubuh kemuliaan. Jadi manusia ini sudah seperti malaikat. Ya. Jadi nggak membutuhkan ya makanan-makanan jasmani lagi ya. Jadi nggak ada metabolisme ya? Ya. Ini Tidak ada kawin mengawinkan lagi. ya. Karena ada orang yang menafsirkan, oh nanti kalau di sorga ada kawin dan mengawinkan Nah, lagi. manusia itu sudah seperti malaikat. Sudah seperti malaikat ya. Iya. Jadi ingat di sana tidak kemuliaan. ada lagi kawin mengawinkan ya. Tidak ada lagi. Nah, metabolisme gimana? Tidak ada. Karena ada penafsiran lain mengatakan bahwa nanti di Yerusalem baru itu ada metabolisme ya. Kalau ada metabolisme saya pikir kan berarti sama aja seperti hidup di dalam dunia ini. Ya, kita sudah beda itu. Sudah beda karena tubuh kita di sana sudah dengan tubuh kemuliaan ya, Pak Pendeta ya. Seperti itu. Iya. Jadi tinggal bersama Tuhan. Betul untuk sekali. Selama-lamanya. Iya, Nggak ada amin. ujungnya lagi. Ya. Nggak ada akhirnya lagi. Iya. Dan yang di neraka juga selama-lamanya. Nggak ada ujungnya lagi, nggak ada akhirnya Disiksa lagi. selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya, penyiksaan kekal itu ya. Kekal.
Untuk selama-lamanya. Ini sangat mengerikan sekali. Ya. Ya. Jadi mungkin cukup dulu perbincangan kita, Pak Pendeta Cornelius. Terima kasih banyak, Terima kasih. Pak Pendeta. Sama-sama. Ya, nanti kita berjumpa lagi ya dalam dialog rohani yang berikutnya dengan tema yang berbeda. Amin. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini pertemuan kita dan saya mengharapkan kepada kita semua, ya, mari kita pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik, ya. Bahwa jangan membuang waktu. Kita harus benar-benar bertobat, kita benar-benar hidup baru, lahir baru di dalam Tuhan, sehingga ketika kedatangan Tuhan Yesus nanti, bahwa kita sudah siap terangkat dengan tubuh kemuliaan Tuhan. Nah, baik Pak Pendeta Cornelius, kita pimpin dalam doa. Silakan Bapak Pendeta Mari berdoa. kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat sore ini Tuhan, kami boleh kembali berdialog tentang kebenaran firman-Mu yang sungguh indah, mengingatkan kami tentang Engkau yang menyediakan kami kehidupan kekal dalam kerajaan surga ya Tuhan. Ya. Untuk itu Bapa, selama kami masih ada hidup dalam dunia ini, biarlah kami menggunakan waktu yang ada dengan baik. Kami menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk hidup sungguh-sungguh lagi di dalam-Mu ya Tuhan. Untuk itu Bapa, biarlah Engkau mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukan kehendak-Mu. Dan bagi setiap orang yang belum mengenal-Mu, biarlah Tuhan Engkau terangi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka boleh percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya ya Tuhan. Dan Engkau selamatkan mereka semua. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-Mu pada sore hari ini Tuhan, yang menyaksikan acara live streaming dalam dialog rohani pada sore hari ini. Berkati rumah tangganya, berkati kesehatannya, berkati usahanya, berkati pelayanannya. Biarlah apa yang dikerjakannya Engkau buat berhasil ya Bapa. Dan nama-Mu dipermuliakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang saat ini beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang terikat oleh dosa Engkau berikan kelepasan, kebebasan dalam nama Yesus. Dan biarlah sore hari ini setiap kami semua yang bersama-sama di dalam program dialog rohani pada sore ini Tuhan mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Nathanael Serawe. Tuhan Yesus Sampai memberkati. berjumpa kembali Ya, di waktu yang terbaik. Amin. Puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya